Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Berdoa meminta ampun kepada Allah, apakah kita rasakannya nanti setelah mati? Iya, jelas. Kalau masih hidup, apa bedanya orang yang sudah diampuni dengan yang tidak? Kan nggak ada bedanya. Lihat orang-orang kafir yang akhirnya mati dalam keadaan kekafiran. Bagaimana hidupnya, bagaimana keadaannya, bandingkan dengan kita, sama saja. Ya lapar, ya haus, ya makan, ya minum, ya tidur, ya sakit, sama. Kita bisa merasakan setelah mati. Cara berdoa mengangkat tangan, apakah dengan memberi jarak atau merapatkan kedua telapak? Ada riwayat merapatkan kedua telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih. Bolehkah istri menuntut suami ke arah saleh? Bukan menuntut. Menuntut itu bagaimana? Memohon tentunya, ya kan? Karena seorang istri tidak akan ditanya oleh Allah. Seorang istri tidak akan ditanya oleh Allah tentang agama suaminya. Nggak akan ditanya. Kenapa engkau biarkan suamimu tidak sholat? Kenapa engkau biarkan suamimu berbuat maksiat? Kenapa engkau diam saja ketika suamimu mabuk? Kenapa engkau diam saja ketika suamimu tidak sholat? Nggak ada. Mana dalil? Asia. Contoh besarnya adalah Asia. Asia diam, jangankan nyuruh, ngomong aja nggak berani. Sementara suaminya berbuat maksiat dengan kemaksiatan yang luar biasa. Barangkali tidak ada atau hampir tidak ada manusia yang bermaksiat seperti suaminya Asia, yaitu Fir'aun. Asia diam saja, ya. Dan jelas ucapan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Asia 4 masuk dalam khairun nisa, sebaik-baik wanita, ahlul jannah. Ada 4: Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Aisyah aja nggak masuk, ya. Apakah ada dalil yang menganjurkan kita mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil sebelum zikir ketika selesai salat wajib di hari-hari tasyrik? Ini yang butuh dalil, ya. Yang ada dalil bahwa siang, malam, pagi, petang, jam sekian, terus 24 jam. Tidak dibatasi waktu khusus, tempat khusus. Bahkan riwayat dari Ibnu Umar bersama beberapa tabi'in, 1 atau 2 tabi'in, masuk ke dalam pasar, bertakbir, mengajarkan kepada kaum muslimin yang ada di pasar itu untuk bertakbir. Jadi bukan cuma di masjid. Kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, luar biasa syiar. Hampir-hampir tidak diamalkan oleh kaum muslimin di hari ini, ya. Di halte, di airport, di stasiun, di pasar, bertakbir 4 hari itu, ya, tanpa dibatasi waktu khusus. Nah, kenapa mengambil waktu yang sudah ada? Habis sholat kan zikir. Habis sholat zikir, kenapa diambil itu? Ya, kenapa nggak zikir dulu kemudian takbir bebas? Kecuali ada dalil. Saya tidak tahu apakah ada dalil bahwa Rasul dan para sahabat 4 hari itu bertakbir secara khusus setelah selesai sholat berjamaah. Apakah setiap ustadz salaf selalu berpegang pada kaidah semua ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan Rasulullah? Harusnya. Kalau nggak berpegang ini, ya bukan salaf, iya kan? Mosok ngaku salaf tapi mengatakan nggak apa-apa ibadah yang tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Ya cuman pengakuan kalau begitu. Karena salaf adalah Rasul dan para sahabat. Mengaku pengikut salaf
ya tentu harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah mengucapkan Sadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran. Dia bilang nggak apa-apa, kan itu baik. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengucapkan minal aizin wal faizin setelah salat Id. Dia bilang nggak apa-apa, itu kan doa bebas. Ya gimana? Rasul dan para sahabat tidak pernah tawaf wada kecuali haji. Nah, ini bukan haji tapi tawaf wada. Ah, nggak apa-apa, ini kan dikiaskan. Nggak bisa, ibadah mahdoh tidak boleh ada kias. Harus betul-betul ada keterangan dari Rasul dan para sahabat. Adakah keterangan bahwa Rasul dan para sahabat tawaf wada padahal cuman umrah bukan haji? Gitu. Adakah Rasul dan para sahabat umrah berkali-kali ketika seminggu atau 10 hari di Mekah? Kalau tidak ada, ya haram. Kalau ada, sami'na wa ata'na. Apakah kita boleh bermakmum di belakang imam yang suka mengajak ke kuburan? Nggak masalah. Siapa imam kita, kita berlepas diri, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, apalagi tidak kenal. Kenapa dikatakan apabila kita sudah belajar tauhid maka otomatis kita sudah belajar manhaj? Tidak juga ya, tidak juga. Ya harus dipelajari manhaj. Ya taruhlah tauhidnya sudah benar, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi seperti tadi misalnya, nggak apa-apa, lebih sedikit dari Rasul dan para sahabat. Ya, akidah dipelajari, manhaj dipelajari. Nah, manhaj tentu lebih umum karena berisi akidah, ibadah, akhlak, semuanya kan manhaj. Mencontoh Rasul dan para sahabat. Bolehkah sholat di kendaraan? Contoh safar naik bus umum waktu subuh hampir habis. Boleh. Waktu nomor 1, tempat nomor 2, kan begitu. Waktu nomor 1. Sebab kalau nunggu sampai tempat sempurna, misalnya di masjid, matahari sudah terbit, maka tidak apa-apa. Walaupun sholat tidak sempurna karena sambil duduk di mobil, yang penting waktu masih ada. Jika ada amalan yang Rasulullah tidak lakukan tapi menurut ulama salaf bukan amalan bid'ah, apakah lebih baik kita tetap melakukannya? Mana ada amalan ibadah yang Rasulullah tidak lakukan, Rasulullah dan para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat tidak lakukan, terus ulama salaf melakukan, mana? Dan ibadah mahdoh ya, mana? Kalau ada, ya tertolak. Ini jangan mentah-mentahin manhaj seperti ini. Ini jadi mentah lagi. Jadi tasamuh, toleran terhadap bid'ah, kebatilan. Ini bahaya seperti ini. Ya, gak boleh. Walaupun itu Imam Syafi'i, walaupun itu Imam Bukhari, walaupun itu Imam Malik. Masa kita mau benarkan ucapan Imam Malik, gak apa-apa nikah tanpa wali? Kan terkenal pendapat beliau seperti itu kan? Sah nikah tanpa wali. Sementara Nabi bilang apa? Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batil. Barang siapa yang nikah tanpa wali dan tanpa 2 orang saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kita coret sabda Nabi ini karena terpengaruh dengan ucapan Imam Hanafi, ya tidak mungkin. Kita coret ucapan Imam Hanafi. Kita junjung tinggi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitulah ulama salaf. Ya. Tidak takut dengan siapapun kecuali qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Maka berbeda dengan siapapun berani. Lihat Syekhul Islam, tidak tanggung-tanggung, berani berbeda dengan siapa kemarin? Beliau berani berbeda dengan 4 imam madhab. 4 imam madhab sepakat bahwa talak 3 yang dijatuhkan sekaligus
jatuh talak 3. Sepakat itu 4 imam madhab. Syekhul Islam tidak takut, enggak, masih jatuh talak 1 ya. Karena memang tidak ada dalil jatuh talak 3, dan tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam menjatuhkan talak sekaligus. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau talak 3 sekaligus. Enggak ada. Talak itu satu persatu ya. Mestinya kita seperti beliau, tentu kalau ada ilmu ya. Wallahu Mohon penjelasan ulang Ustaz mengenai memahami dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis itu secara umum, bukan karena sebab. Nah, apakah ini semua dalil atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Iya, semua dalil. Jadi kalau ada dalil, lihat lafaz secara umum. Jangan melihat asbabnya, lalu kita berkutat di asbabnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Karena saya pernah bertemu dengan seorang ustadz yang ketika dikritik karena dia memotong jenggot, dibawakan hadis man raghiba an sunnati falaysa minni tadi, dia ngeles tadi. Itu hadis tentang nikah. Itu Nabi bersabda seperti itu karena ada seorang anak muda yang nggak mau nikah. Lalu Nabi bersabda man raghiba an sunnati falaysa minni, jangan dibawa-bawa ke jenggot. Nah, orang awam nggak paham dengan kaidah tadi. Ya harus dibawa ke jenggot, ke semua sunnah Nabi. Ada anak muda tidak mau nikah itu hanya sekedar contoh, bukan satu-satunya contoh. Artinya siapapun yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi terancam dengan hadis itu secara umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu terambil dari lafaz secara umum, bukan sebab secara khusus. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu